Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sahman dan Bu Rahma? Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di pendampingan individu keempat, di mana salah satu agendanya adalah praktek coaching dengan rekan sejawat. Nah, hari ini insya Allah kita akan coba untuk melakukan praktek coaching dengan coachnya Pak Sahman, dan rekan sejawatnya sebagai coachee adalah Bu Rahma. Nah, untuk itu berdasarkan kesepakatan tadi yang sudah kita diskusikan sebelum direkam, ada permasalahan-permasalahan yang disampaikan. Nah, nanti silahkan saja dikondisikan seperti itu sehingga proses coaching melalui tahapan Tirta itu ada tahapannya muncul. Oke, sudah siap Pak Sahman dan Bu Rahma? Insya Allah sudah siap. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Ya, dari beberapa hari terakhir ini saya lihat Bu Rahma ada sesuatu yang dipikirkan. Ada apa Bu Rahma? Ya, ini lagi sibuk nih dengan penilaian anak-anak, juga sekalian bingung dengan anak-anak yang ternyata belum sesuai harapan saya ini. Gitu. Kira-kira apa tujuan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin mencari solusi lah dari masalah saya, dari khususnya masalah pembelajaran di kelas yang beberapa hari ini saya temukan belum sesuai harapan saya. Bisa diceritakan lebih mendalam tentang permasalahan tersebut, Bu Rahma? Begini, kan kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka, kemudian kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas menggunakan pembelajaran berdifferensiasi dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka. Kemudian saya kemarin melakukan praktik pembelajaran di kelas menggunakan strategi yang saya sesuaikan dengan kebutuhan pemetaan hasil pemetaan itu, di mana saya memberikan video, kemudian ada teks, ada juga poster-poster yang ditempel, kemudian ada pembelajaran dengan metode diskusi. Memang kelihatannya anak-anak antusias belajar, namun yang saya rasa pada saat evaluasi produk yang tugas anak-anak itu, saya sudah mencoba membuat diferensiasi ya, anak-anak mengumpulkan tugas sesuai dengan keinginan mereka ya. Saya maksudnya anak-anak itu bisa menggunakan media yang berbeda-beda gitu dalam tugasnya, tapi ternyata anak-anak kok seragam ya, rata-rata yang dia buat hanya teks saja, maksudnya membuat rangkuman, padahal saya sudah memberikan banyak pilihan opsi yang bisa yang dilakukan. Jadi saya merasa kok ini anak-anak cenderung seragam ya, jadi menurut saya kok tidak ada yang kaya gitu, yang lebih daripada hasil itu, jadi rata-rata kok sama, sehingga menurut saya pembelajaran berdifferensiasi itu menurut saya belum seperti ini gitu. Jadi dari mendengar cerita dari Bu Rahma tadi sudah melakukan pemenuhan kebutuhan belajar murid, terutama dalam hal kaitan dengan evaluasi penilaian produk maupun yang lainnya. Kira-kira Bu Rahma sendiri seperti apa harapan atau untuk mencari solusi yang dilakukan, langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa? Harapan saya kan, kalau kita lihat anak-anak kan memiliki latar belakang yang berbeda. Dari hasil pemetaan mereka, kebutuhan belajar mereka berbeda-beda. Ada yang minat banyak di sains, ada yang minat matematik, ada yang senang olahraga, kemudian tipe belajar juga mereka banyak beragam gitu. Ada yang senang video, ada yang senang mendengarkan saja, maka ada yang suka menulis gitu ya. Sehingga saya juga memvariasikan metode pembelajaran saya tersebut dengan ada video, ada teks, kemudian ada juga yang tadi poster-poster gambar gitu, untuk memenuhi kebutuhan visual, auditorium, kinestetik tadi. Saya berharap juga produknya juga tidak saat monoton atau satu gitu, harus beragam juga seperti proses tadi, itu yang saya harapkan. Tapi ternyata kok anak-anak malah seragam gitu loh, jadi kok sama dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, ini menurut saya ada yang salah nih gitu. Itulah menurut saya yang saya ingin cari solusinya. Tadi kan ada yang salah dalam proses itu karena belum ada peningkatan ya, masih ada keseragaman yang dilakukan oleh siswa dalam melakukan
melakukan pengumpulan tugas. Lalu kira-kira menurut Bu Rahmah seperti apa hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan itu? Nah, menurut saya nih, kayaknya kemarin itu saya ketika saya memberikan tugas ya untuk evaluasi itu, saya sampaikan ke anak-anak memang mereka bisa memilih produk yang mereka inginkan ya, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk mereka bisa tampil di depan untuk menjelaskan hal-hal terkait materi tersebut, bisa juga dengan mereka membuat teks atau rangkuman ya, semacam karya tulis bisa mereka, jadi mereka diberikan opsi banyak, tapi ternyata yang dikumpulkan seragam, mereka rata-rata semuanya rangkuman aja. Saya berharapnya ada keberagaman di situ. Nah, yang salah itu kayaknya kemarin tuh saya tidak menyampaikan rubrik ya, rubrik penilaian, sehingga anak-anak merasa tingkat kesulitan, oh ini lebih mudah nih gitu, anak-anak cenderung yang itu karena merasa itu paling mudah dan senang mereka untuk bekerja sama dengan temannya. Itu yang saya rasakan menurut saya. Jadi mungkin itu yang belum saya sampaikan ke anak-anak tentang rubrik penilaiannya. Selama ini apakah rubrik yang dilakukan oleh Bu Rahmah itu seperti apa? Apakah menggunakan produk atau seperti apa yang jadi selama ini kan sebelum pembelajaran bertransaksi kan rubriknya seragam gitu, karena produk yang dihasilkan seragam. Sekarang otomatis dengan anak-anak diberi pilihan kan tentu semuanya memiliki tingkat kesulitan ya, sehingga otomatis rubriknya juga kan produknya itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Nah itu belum saya sampaikan ke anak-anak, sehingga anak-anak cenderung ya maunya seragam aja yang mudah-mudah menurutnya, ngikut temannya itu loh, itu yang saya lihat. Apakah sebelumnya Bu Rahmah sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar kepada siswa sehingga nanti dengan demikian Bu Rahmah melakukan rubrik penilaian sesuai dengan kebutuhan minat belajar siswa itu? Sudah saya lakukan pemetaan dengan mengirimkan Google Form kepada mereka, berdasarkan minat mereka apa kesukaannya, matematik kayak gitu, sains dan sebagainya, olahraga. Saya juga sudah memetakannya berdasarkan profil belajarnya. Mereka suka belajar menggunakan gambar atau kinestetik atau visual seperti itu, ataupun auditori, senang mendengarkan musik atau radio gitu. Kemudian saya juga menanyakan mereka senang kelompok atau individu gitu. Nah berdasarkan itulah saya membuatnya sesuai dengan materi juga. Saya dasarkan pada produk tadi, pada 3 itu pilihan tadi. Berarti Bu Rahmah sudah melakukan rancangan program itu ya untuk melakukan penilaian menggunakan rubrik ya. Nah, tadi permasalahannya belum menyampaikan rubrik penilaian kepada siswa. Kemudian rancangan program untuk meningkatkan itu seperti apa langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Bu Rahmah? Jadi saya tahu nih bahwa ternyata kemarin tuh saya tidak memberikan rubriknya ya, jadi anak-anak tidak tahu apa yang dinilai, sehingga mereka hanya mengumpulkan saja seragam aja dengan teman-temannya. Jadi saya rencananya ingin nanti ketika pembelajaran aplikasi, ketika produknya saya minta ke mereka untuk ditunjukkan gitu ya, penilaian produk, saya akan sampaikan juga tentang rubriknya penilaiannya. Misalnya kalau yang membuat video seperti ini, kemudian membuat rangkuman seperti ini, atau yang melakukan misalnya performance atau pertunjukan dengan cara menyampaikan di depan kelas, menjelaskan ke teman-temannya kembali, itu juga ada penilaiannya. Itu yang saya ingin sampaikan ke anak-anak. Selain itu ada lagi yang ingin dilakukan? Selain itu saya ingin anak-anak itu nanti ada penilaian peer assessment ya. Anak-anak akan dinilai oleh teman sebayanya tentang hal tersebut, tentang produknya. Penilaian tentang teman sebaya itu sangat penting supaya anak-anak itu bisa saling memberikan feedback ya. Itu. Kemudian yang lain itu nanti dengan anak-anak saya akan melakukan kesepakatan dalam membuat rubrik bersama atau dengan anak-anak, sehingga anak-anak mungkin jangan terlalu tinggi juga ekspektasinya pada anak-anak. Jadi anak-anak bisa mengerti, oh ini kalau video ini seperti ini loh. Jadi anak-anak kalau gambarannya video itu agak susah ya, apalagi di level SMP, sehingga nanti bagaimana saya juga bisa merangsang mereka untuk pembuatan video, tapi juga videonya tidak membuat mereka sangat tinggi nih, tidak perlu mampu gitu, walaupun mereka secara mampu sebenarnya. Nah itu saya lebih mengarahkan ke sana, itu nanti membuat rubrik bersama dengan anak-anak untuk video itu seperti apa ini loh targetnya, terus caranya seperti ini juga harus saya ajarkan, karena kadang-kadang
kita mau anak-anak itu beragam gitu, tapi anak-anak belum mampu di situ. Nah, saya akan mengajarkan mereka juga, oh kalau pembuatan video seperti ini loh, jadi anak-anak yang sebenarnya mereka secara kebutuhan belajar senang video itu bisa searahkan gitu loh. Ada bagus Bu Rahmah ketika Bu Rahmah tadi mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan dalam pembuatan rubrik penilaian ya. Apa tingkat kesulitan ketika nanti Bu Rahmah mengajak anak-anak untuk membuat rubrik penilaian itu? Tingkat kesulitan seperti apa dan langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa Bu Rahmah? Menurut saya sih kesulitannya itu mengajak anak-anak itu untuk mau menyampaikan ini loh Bu Guru, yang ya itu susah. Memang kita menggali. Jadi nanti mungkin teknisnya itu berkelompok. Misalnya nanti saya akan minta anak-anak secara klasikal. Nah, yang senang video berapa orang? Nah, itu bisa mungkin saya kelompokkan. Kemudian yang senang menulis, nah itu nanti saya kelompokkan. Itu ya. Kemudian nanti setelah kelompok itu nanti diskusi nih. Kalau video itu kira-kira kesulitannya apa? Kemudian yang dinilai apa? Itu mungkin secara kelompok dulu, karena mungkin kalau secara klasikal ditanya agak susah ya. Jadi mungkin dengan diskusi kecil-kecil seperti itu bisa lah gitu membuat rubrik jadinya bersama-sama. Walaupun nanti tentu keterlibatan saya sebagai guru juga lebih banyak sih di sana. Tapi dengan kelompok-kelompok minimal bisa anak-anak tahu apa yang dinilai dan apa unsur-unsur yang harus dimasukkan dalam tugasnya atau produk yang dihasilkan. Bagus Rahmah. Tadi pertama sudah akan membuat kesepakatan buat rubrik penilaian bersama dengan siswa. Kemudian tadi permasalahan yang pertama kaitan dengan masih ada keseragaman, kemudian sudah memberikan solusi Bu Rahmah. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan itu selain mengajak siswa untuk membuat kesepakatan rubrik penilaian bersama itu? Ada nggak yang perlu ditingkatkan lagi? Yang perlu ditingkatkan tentu adalah kualitas pembelajaran itu sendiri ya. Dari pembelajaran itu misalnya pembuatan video. Seperti kemarin ya, selama ini kan kita cenderung menggunakan video-video dari buatan orang ya. Jadi dengan membuat video sendiri misalnya oleh guru tersebut, maka anak-anak itu bisa menjadi, oh guru saya bisa membuat video. Nah itu juga menjadi contoh. Sebenarnya saya merasa sendiri ya, karena saya minta anak-anak membuat produk video, sedangkan saya sendiri misalnya menggunakan video orang lain untuk pembelajaran saya. Sehingga saya merasa, saya harus buat nih. Jadi anak-anak itu otomatis, guru saya buat. Jadi mereka mencontoh gurunya. Itu mungkin yang saya merasa harus saya perbaikin di sini. Berarti tentu sebagai guru harus menjadi teladan contoh ya. Ketika kita menyuruh anak-anak untuk membuat video, kita pun harus memberikan contoh. Jadi selama ini saya salah seperti ya, itu. saya suruh anak-anak mau produknya beragam, buat video segala macam, tapi saya belum buat video sendiri. Nah itu yang buat saya, ini yang salah gitu. Gitu tuh. Berarti Bu Rahmah akan membuat video pembelajaran tersendiri nanti. Kemudian itu kan yang ingin saya tanyakan Bu Rahmah kaitan dengan dalam pelibatan murid itu untuk mengajak buat kesempatan rubrik itu, apakah di dalam rancangan perangkat pembelajaran RPP itu apakah sudah tersusun langkah-langkah pembuatan pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu Rahmah? Nah kalau RPP-nya sudah, cuma maksudnya misalnya dalam hal proses produknya udah ada di sana, rubriknya juga sudah ada, tapi maksudnya harapan akan produk yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di RPP. Kan kita mau keberagaman produk ya, tapi ternyata anak-anak mengumpulkan, sebenarnya tidak ada yang salah dengan rubriknya sudah ada, video sudah ada, tapi mungkin yang salah itu adalah bagaimana saya belum menyampaikan ke anak-anak. Dan anak-anak belum paham itu rubriknya seperti apa sih, mereka mengerjakan tugas tanpa melihat rubrik, jadi menurut saya ya nggak sesuai juga. Nah itu ya. Ternyata Bu Rahmah sudah bagus, sudah mengajak siswa membuat kesepakatan pembuatan rubrik, kemudian tadi pemetaan kebutuhan belajar supaya tidak ada keseragaman, kan begitu. Lalu kira-kira rancangan ke depan seperti apa yang harus dilakukan Bu Rahmah dalam meningkatkan dalam meningkatkan mengajak minat siswa supaya tidak ada keseragaman itu seperti apa? Jadi menurut saya harus mulai dari awal lagi nih, karena bagaimanapun ya, saya setelah melakukan evaluasi pasti saya harus runut dari awal. Nah pemetaan saya mungkin belum
belum komprehensif, belum menyeluruh menggali semua kebutuhan belajar siswa itu, sehingga belum sesuai ekspektasi. Jadi dari awal saya akan mengulang prosesnya. Saya akan melakukan pemetaan lebih mendalam lagi. Mungkin kemarin kan dalam bentuk Google Form ya. Nanti saya akan menanyakannya secara individual ke anak-anak, secara pribadi gitu loh. Dia sukanya apa, bagaimana belajarnya, itu harus mendalam lagi. Walaupun saya tetap melakukan pemetaan tuh berdasarkan kesiapan mereka belajar dulu, apa yang mereka tahu, misalnya menggali mereka sudah tahu ini belum dengan pertanyaan-pertanyaan singkat. Jadi untuk persiapannya. Jadi saya akan melakukan pemetaan yang lebih mendalam lagi, sehingga strategi yang saya akan berikan pada saat pembelajaran tepat gitu loh. Yang sampai melenceng dari ini bukan kebutuhannya ternyata itu. Jadi setelah pemetaan nanti saya akan melihat lagi RPP yang sudah saya buat gitu kan, RPP-nya, kemudian saya sesuaikan strateginya apa. Kemudian seperti yang tadi saya katakan, produknya itu saya harus lebih banyak berkomunikasikannya dengan siswa, mengajak menyampaikan seperti ini loh penilaiannya. Kalau membuat video seperti ini, kalau membuat rangkuman teks seperti ini, atau misalnya mau tampil bercerita depan teman-temannya mendongeng dengan topik materi tersebut seperti ini. Kemudian nanti saya juga seperti tadi yang meminta anak-anak kalau belum memahami tentang rubrik tersebut bagaimana seharusnya nih, nanti anak-anak akan saya minta untuk masukannya, penilaian apa sih yang perlu lagi nih tentang di video ini seperti apa, sehingga dengan berdiskusi mereka paham kalau saya buat video harusnya seperti ini gitu. Tidak sulit. Nah itu di samping tambah lagi saya harus menggunakan video saya sendiri. Gitu. Kalau tadi ada pemetaan yang lebih mendalam, bisa dijelaskan langkah-langkah pemetaan yang lebih mendalam akan dilakukan itu supaya nanti bisa terukur indikator-indikator yang menjadi pemenuhan kebutuhan belajar murid supaya tidak terjadi keseragaman, kemudian kan kita tahu bahwa kemarin berdasarkan apa yang saya baca jadi kan ada 3 kebutuhan belajar maksudnya ada yang kesiapannya, minat, profil belajarnya. Yang kemarin bisa saya tangkap melalui Google Form itu hanya 2 ini ya, yaitu minat dan profil belajarnya. Minat dan profil belajarnya itu. Kemudian kesiapannya itu kan terhadap materi ya. Kesiapan materi itu tentu itu pada saat pertemuan awal kita menggali pertanyaan-pertanyaan. Misalnya tentang pencernaan, mereka sudah paham pencernaan sampai apa? Karena kan IPA kan sudah ada di SD ya. Sejauh mana nanti saya akan pendalaman materi tersebut. Berapa anak-anak yang sudah paham konsep pencernaan itu saya bisa bedakan dalam prosesnya. Nah itu. Jadi menurut saya kemarin karena melalui Google Form anak-anak kan secara umum aja belum terlalu mendalam detail. Kadang-kadang anak-anak juga kadang-kadang mereka tidak menyadari ya profil belajar mereka seperti apa. Kadang-kadang bisa 2. Kadang-kadang dia saya suka belajar kelompok Bu, tapi juga belajar individu. Nah gitu anak-anak juga masih belum masih juga mencari ya sepertinya. Jadi apa yang mereka sampaikan tuh belum 100% sesuai ya. Kemudian jadi nanti pendekatan saya itu untuk yang lebih menyeluruhnya, saya akan membuat, kemarin kan pertanyaannya singkat-singkat saja. Betul. Kalian suka apa gitu, minat suka olahraga, hanya pilihan-pilihan gitu. Nanti saya akan membuat Google Form lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lebih rinci lagi sehingga bisa lebih ini pas nih sesuai dengan profilnya anak-anak. Jadi ada pilihan yang lebih lebih detail. Nah, itu yang saya akan lakukan. Kemudian selain itu saya akan tanya anak-anak itu secara individu secara individual. Mungkin dengan individual mereka lebih terbuka terhadap saya suka belajarnya begini Bu dalam kondisi seperti ini. Dengan begitu saya bisa list anak-anak, ini saya bisa kategorikan. Itu sih yang saya luar biasa Bu Rahma ya, sudah mencarikan solusi bagaimana minat siswa, profil belajar siswa, kesiapan belajar siswa itu. Lalu kalau diintegrasikan dengan rubrik penilaian yang tadi itu seperti apa yang ketiga itu, baik itu minat, profil, kesiapan belajar siswa itu untuk menghasilkan suatu produk yang nanti kan menarik? Otomatis kan misalnya ketika pembelajaran untuk berdasarkan kategori minat, ada yang minat diferensiasi minat, kesiapan maupun profil belajarnya. Otomatis produk juga itu harus bervariasi ya produknya. Pada saat penyampaian produk yang akan dihasilkan itu minimal yang bisa saya sampaikan tergantung materinya ya. Biasanya materinya misalnya ya untuk materi pernapasan misalnya ini contoh aja ya, karena setiap materi kan punya
ekspektasi penilaian yang berbeda-beda ya, produk akhir yang berbeda-beda ya, keterampilan yang berbeda-beda yang ingin dihasilkan. Contoh misalnya pernapasan. Kalau sesuai dengan pernapasan, misalnya anak-anak itu bisa memahami tentang penyakit. Misalnya nanti bisa mereka membuat video tentang bagaimana penyakit-penyakit, bagaimana menjaga tubuh dari penyakit, atau bisa mereka dalam bentuk wawancara dengan dokter atau perawat yang ada di sekitar rumahnya melakukan wawancara tentang pencegahan penyakit pada pernapasan atau hal-hal tersebut. Itu kan dalam bentuk video. Mereka yang suka wawancara, mungkin ada anak-anak yang suka jurnalis kan bisa mewawancarai petugas kesehatan itu ya dari segi sana. Nanti saya sampaikan ke anak-anak membuat video dengan sendiri, misalnya secara monolog ya, dengan cara saya menjelaskan tentang materi tersebut, bisa begitu. Kemudian ada juga yang misalnya membuat rangkuman materi tentang proses-proses tersebut, nah bisa juga begitu. Itu yang saya sesuaikan dengan materi dan juga profil belajar maupun kebutuhan belajar yang lain. Nah itu rubriknya nanti disesuaikan, makanya saya buat rubrik secara umum. Nanti saya diskusikan ke anak-anak, kira-kira untuk video seperti ini rubriknya sesuai enggak, apa yang ingin ditambahkan, misalnya penilaian seperti apa kira-kira. Jadi mengajak anak-anak ikut terlibat juga gitu dalam menilai. Jadi ketika dia belajar, saya kalau membuat video seperti ini loh. Jadi saya harus seperti ini. Jadi merangsang mereka berpikir untuk membuat karya yang lebih baik sesuai dengan apa yang ada tagihannya gitu menurut saya. Luar biasa Bu Rahma ya, dengan mengajak ikut terlibat langsung siswa dalam membuat rubrik penilaian itu luar biasa menurut saya. Kemudian tadi ada sebuah keseragaman, kemudian ada solusi yang ditawarkan oleh Bu Rahma. Itu luar biasa. Bu Rahma bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, mencari solusi permasalahan sendiri. Ya luar biasa itu menurut luar biasa. Kira-kira rencana ke depan seperti apa untuk mengeksekusi rancangan program tadi itu ya, seperti apa? Jadi, saya nanti itu mau mencari ya kuesioner untuk penilaian ya, untuk menilai minat gitu ya, sama profil belajar ya. Karena yang kemarin saya buat tuh kuesioner dari saya sendiri berdasarkan, jadi belum saya dapat dari Google ya. Maksudnya saya belum explore lebih dalam bagaimana mencari minat, bagaimana menggali minat, mencari minat siswa, profil belajar. Nanti saya akan mengeksplor lagi kuesioner untuk minat dan minat bakat maupun tadi profil belajar siswa. Itu yang saya pakai untuk memetakan siswa kembali sehingga lebih hasil yang saya dapatkan lebih bagus lagi. Nanti saya juga ada sesi individu lah dengan anak-anak untuk menanyakan mereka tentang hal tersebut. Tentu kita dalam hal ini tidak bisa sendiri ya Bu Rahma, kita harus melakukan kolaborasi ya. Kira-kira siapa yang Bu Rahma ajak nanti untuk terlibat langsung dalam penyelesaian problem yang Ibu Rahma rasakan itu ya, kira-kira siapa? Saya juga kan masih belajar Pak ya, jadi saya butuh teman. Nanti mungkin ada teman-teman rekan sejawat IPA ya, nanti saya bisa ajak juga berkolaborasi. Mungkin Pak Saman juga nanti saya bisa minta bantuannya. Mungkin Pak Saman sudah punya format kuesioner untuk memetakan kebutuhan belajar siswa tadi. Nanti saya minta mungkin Pak Saman sudah punya sumber atau punya hal informasi tersebut, nanti bisa dibantu saya untuk sehingga saya bisa melakukan pemetaan kepada anak-anak. Gitu. Kalau untuk komitmen ke depan seperti apa? Komitmen untuk melaksanakan program yang tadi sudah? Depan, rencananya sih setelah saya sudah punya ya menyusun kuesioner itu, saya akan sampaikan ke anak-anak. Mungkin mulainya minggu depan ya, kayaknya saya butuh waktu nih seminggu inilah, minggu ini untuk menyusun kuesioner dan lain sebagainya. Kemudian nanti minggu depan mungkin saya langsung eksekusi kebutuhan pemetaan tadi. Kemudian langsung saya rancang RPP-nya. Nanti minta Pak Saman untuk mengecek apa benar atau tidak gitu, atau sesuai atau tidak, itu aja. Ada yang ingin sampaikan lagi Bu Rahma? Nggak ada, hanya saya minta bantuan ya. Gitu. Ya. Minta bantuannya nanti ya. Kita sama-sama lah. Masih belajar. Kita sama-sama nanti. Mohon maaf Bu Rahma, nih kebetulan ada kegiatan ini. Terima kasih loh, saya sudah dibantu karena ternyata saya juga merasa terima kasih. Ternyata itu belum saya lakukan. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, luar biasa sekali. Kesana kemari tapi ini. Jadi, alhamdulillah sudah di tahapan tentangnya sudah muncul semua, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah ada semua. Oh gitu. Kemudian Pak Sahman sebagai coach juga bagus sekali dalam mengapresiasi ketika Bu Rahmah mengemukakan ide contohnya gitu, Pak Sahman menimpalin, oh bagus sekali idenya, itu kan berarti kan apresiasi. menghargai, mengapresiasi agar lawan bicara kita itu merasa dihargai. Ketika dihargai, nyaman, nah udah nanti ide-idenya itu akan keluar lebih banyak. Nah itu luar biasa sekali Pak Sahman. Kemudian Pak Sahman juga sudah menegaskan ketika Bu Rahmah menjawab ini, Pak Sahman menegaskan kembali, oh ini jawabannya ini, kemudian dikaitkan lagi ketika mau buntu ya, ketika Bu Rahmah mau jawabannya udah mau buntu, Pak Sahman pancing lagi, dikaitkan lagi dengan materi yang mengarah ke sana, tapi bukan memberikan jawaban, tapi cuma memancing. Nah itu luar biasa sekali. Nah kemudian dari Bu Rahmah sendiri juga sudah mengeksplornya memang di awal itu sedikit-sedikit ya, ketika dipancing sama Pak Sahman, nanti keluar tadi yang awalnya hanya cuma masalahnya itu apa tadi? Tapi benar loh ini masalahnya yang dihadapin kemarin sudah tidak menyampaikan rubrik ya, tapi ternyata berkembang banyak sekali, mulai dari tadi solusi pemecahannya mengajak siswa untuk menyepakati poin penilaiannya, kemudian melibatkan anak-anak untuk menilai produknya, rekan-rekannya, itu kan luar biasa sekali, hal-hal yang bahkan tidak terpikirkan. Iya, betul. Saya mengalami masalah itu pada saat pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak itu seragam gitu loh. Ini bukan yang saya mau gitu loh. Jadi merasa ada yang salah nih gitu. Ternyata ketemu solusinya. Terima kasih Pak. Kalaupun ditunjuk, kamu video, kamu teks, nah itu bukan diferensiasi lagi, itu ditunjuk. Jadi luar biasa sekali. Jadi di mana anak-anak itu didorong untuk biar mau milih video, milih teks, sesuai dengan minatnya. Karena terpaksa rubrik penilaiannya belum jelas atau tidak disampaikan, jadi cari aman aja siswanya kan. Luar biasa sekali. Itu yang terjadi di saya. Betul, luar biasa sekali. Dan terakhir tadi adalah di sesi rencana aksi ya, kita menjawab bahwa Bu Rahmah juga ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan guru teman sejawat di IPA, karena dengan satu profesi atau satu ilmu nanti masalahnya itu lebih cepat terselesaikan. Ditambah lagi tadi berkolaborasi dengan Pak Sahman ya, walaupun bukan guru IPA tapi juga diminta bantuan untuk membantu membuat kuesioner pemetaan kebutuhan siswa, di mana Pak Sahman ini kan guru bahasa Indonesia, jadi mungkin ini Bu Rahmah juga menerapkan kolaborasi dengan rekan sejawat sesama mapel maupun dengan lintas mapel yang lain, sehingga keahlian dari masing-masing itu dimaksimalkan. Mungkin luar biasa sekali. Baik, dari saya seperti itu Pak Sahman dan Bu Rahmah. Nah mohon izin yang Pak Sahman dulu ya. Iya. Menurut Pak Sahman ini apa saja hal baik ya yang sudah Pak Sahman rasakan selama melakukan sesi coaching sebagai coach? Nah silakan. Hal yang baik menurut saya ini pengalaman yang pertama ketika berapa waktu lalu sudah melakukan proses coaching itu menggunakan teks, tapi ini memang tidak pernah disetting. Tadi rencananya ada teman sejawat Pak Kirman, tapi ada masalah. Pengalaman yang baik menurut saya itu adalah luar biasa lah pokoknya. Sesi kali ini membuat saya untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri dalam pembelajaran coaching. Ini pengalaman baik menurut saya itu program yang baik untuk meningkatkan kolaborasi kita antar sama teman sejawat lah begitu. Itu tuh pengalaman baik, kolaborasi lah intinya. Jadi ini adalah pengalaman pertama dari Pak Sahman, walaupun
di rambu-rambu apa namanya Cerita. coaching ini boleh untuk disetting, boleh untuk melakukan skenario, tapi Pak Sahman dan Bu Rahma kali ini mencoba untuk tidak melakukan itu. Tidak hanya saja tadi di awal cuma apa sih masalahnya, cuma gitu. Dari sanalah Pak Sahman dan Bu Rahma mengembangkan sendiri. Luar biasa sekali. Jadi pengalaman pertama yang berharga. Iya, berharga. Kalau kemarin itu kan ya benar-benar disetting kalau pada saat ada tugas di LM, aksi nyata itu LMS itu pun berulang-ulang kali Kak. Bapak sendiri kan yang ngambil gambar itu pun ternyata memang apa namanya itu natural itu memang sangat baik ya. Yang alaminya sih. Karena sudah dalam proses pembelajaran. Iya, proses pembelajaran. Belajar berapa kali. Iya. Mantap. Baik. Nah, dari sisi baiknya kan natural. Alami. Apa yang menurut Pak Sahman perlu diperbaiki sebagai coach? Yang perlu diperbaiki menurut saya itu tentu pertama kita harus benar-benar memahami dulu tirta itu seperti apa. Mulai itu tujuannya seperti apa, ya, kemudian identifikasinya, itu rencananya seperti apa, ya, yang terakhir itu adalah eksekusinya seperti apa. Itu yang perlu saya harus tingkatkan dulu rambu-rambunya seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah bagaimana kita untuk lebih mengeksplor coach itu ya tentu dengan pertanyaan terbuka, reflektif dan segalanya. Itu yang perlu saya tingkatkan lagi itu bagaimana melakukan komunikasi afektif, kan? Kemudian mengeksplor dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan tertutup, saya kira tidak akan berkembang. Itu yang perlu harus saya lakukan lagi. Luar biasa sekali. Jadi Pak Sahman yang perlu ditingkatkan lagi adalah memahami alur tirta. Nah, alur tirta itu. Ketika sudah dipahami alur tirta, kemudian mencoba membuat pertanyaan terbuka. Jangan sampai menggunakan pertanyaan tertutup, karena jika pertanyaan tertutup sudah selesai. Iya atau tidak? Iya, atau tidak. Kemudian betul. Ketika Pak Sahman mohon maaf, ketika kuncinya buntu, Pak Sahman mencoba menggali refleksi, mengeksplor lagi dengan refleksi mengenai pengalaman ya. Biasa sekali. Terakhir untuk Pak Sahman, bagaimana perasaannya setelah melakukan praktek sesi coaching kali ini? Terus terang jujur saja ya, lega lah. Saya tidak pernah terbayang begitu mengalir lah tanpa ada skenario lebih awal lagi, harus janjian dengan tema ini. Ini baru berapa menit kita setting ya, bukan setting ya, diskusikan permasalahan. Saya tanya apa permasalahan, oh ini ya sudah jalan begitu saja. Merasa senang dan bahagialah bisa berkolaborasi dengan teman-teman, dan ini menjadi sebuah pengetahuan dan pengalaman menarik menurut saya untuk coba kita telurkan ke teman-teman atau rekan-rekan sejawat lainnya. Baik, luar biasa. Terima kasih. Nah, ini kan tadi dari Pak Sahman sebagai coach. Nah, ini sekarang Bu Rahma sebagai rekan sejawatnya Pak Sahman nih yang sebagai kuncinya. Kuncinya tuh luar biasa itu. Ini baru pertama kali bisa jadi kunci yang selama ini dikunci. Iya. Pertama kali sih. Tapi ternyata kunci juga. Dia berpikir untuk mencari jawaban, mencari solusinya sendiri itu. Kuncinya harus pintar. Ternyata selama ini saya dikunci. Ternyata kunci itu lebih susah lagi. Susah lagi. Kita harus menggali sendiri jawabannya. Mencari solusi sendiri itu yang saya lihat Bu Rahmat. Oh seperti ini. Ternyata mengalir begitu saja, dia menemukan solusinya sendiri gitu saya lihat. Proses berpikir menjadi coaching. Iya, proses berpikir, betul. Lantas coaching ini menjadi sesuatu yang harus kita kembangkan ke depan. Itu bisa potensi itu benar-benar kritis, berpikir kritis. Benar, ternyata saya baru sekarang loh merasakan posisi coaching, ternyata wah susah loh Pak. Karena kita terus berpikir. Kata Pak Sahman kemarin, saya berpikir nih apa nih. Luar biasa. Nah ini kan tadi sisi baiknya adalah ketika Bu Rahma sebagai kunci kan ternyata agak susah karena harus betul-betul berpikir untuk mencari solusinya sendiri. Iya betul. Jadi itu ketika menjadi coach itu merangsang metabolisme ya. Proses berpikir itu lebih cepat lagi. Lebih apa ya?
reflektif lah seperti apa? Reflektif, kemudian inovatif, itu campur deh. Makanya saya bilang merangsang proses berpikir itu yang sisi yang sangat bagus dari sebenarnya di otak itu sudah ada ya. Iya benar. Tinggal belum Mencari, nyambung. iya, mencari karena pada saat itu dari Iya, betul. pertanyaan-pertanyaan dari coach tadi itu merangsang proses penyambungan Iya, itu betul. itu yang saya rasakan. Sambungan ke sana, Nah, sambungan ke sana sini. dia Jadi akhirnya bisa keluar gitu. luar solusinya luar biasa sekali. Nah, dari apa yang Bu Rahma alami, apa yang perlu dikembangkan lagi? Nah, dari sisi kucinya ya. Menurut saya dari si coach harus misalnya ketika menghadapi masalah ya harus mau terbuka ya. Iya, Karena mau kalau terbuka, kita kadang-kadang betul. tidak bisa dengan sendirinya itu menanyakan sendiri apa yang harus saya lakukan. Jadi kita selalu butuh orang lain Butuh untuk orang lain. merangsang kita berpikir. Iya, gitu betul, loh. betul. Itu jadi sebenarnya kemitraan ya Kemitraan. antara coach sama coach. Jadi dari coach sendiri harus punya inisiatif, misalnya punya masalah ya harus mau membuka diri, mau sharing lah dengan Betul. orang lain karena kita tidak bisa berpikir sendiri itu masalahnya, terbatas pikiran kita jadi harus dari perspektif orang lain juga kita dibukakan pintu gitu maksudnya. Walaupun kita udah tahu sendiri nih tapi nggak sampai sana kadang-kadang maksudnya ya dengan pertanyaan orang lain, oh iya ya, oh itu, jadi itu menjadi muncul lagi gitu. Jadi yang saya garis bawahi adalah yang perlu dikembangkan sebagai kunci adalah terbukanya itu. Mau terbuka di mana kita meruntuhkan semua ego. Betul. Saya lebih senior, Iya, saya betul. pangkatnya lebih tinggi itu jangan. Iya, Karena dengan terbuka itulah apa permasalahan yang kita alami ini bisa bisa menemukan solusinya. Ketika kita menutupi ada satu bagian yang ditutupi, nah mungkin hasilnya nanti juga tidak akan maksimal. Luar biasa sekali Pak Sakma dan Bu Rahma. Alhamdulillah praktek kunci ini berjalan dengan lancar. Luar biasa sekali. Saya juga yang sebagai observer juga ikut belajar tadi. Benar juga ini. Ini juga yang saya alami ini jadi solusi bagi saya juga. Luar biasa. Ya, saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyampaikan sesi kunci sebagai observer banyak kesalahan. Saya akhiri ya. Terima kasih Pak Saman Brahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya ini